Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menghadiri ibadah Jumat ini. Di hari keempat dari bulan Ramadan, bulan suci, bulan mulia tahun 1445 Hijriah. Allahu Akbar. Betapa pemurahnya Allah kepada kita. Sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan. Kita masih bisa mendapatkan kelezatan bersama puasa, qiyam, tilawah, dan ibadah-ibadah yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan puasa, yang mana ibadah puasa memiliki banyak keutamaan dan pelajaran penting bagi setiap muslim. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan suatu tema, yaitu pelajaran akidah dari puasa Ramadan. Puasa memiliki hubungan kuat dengan akidah dan iman. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengambil pelajaran-pelajaran penting terkait akidah. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab penguat iman dan akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran pertama, wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Apa itu? Yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah tersebut adalah puasa yang harus diniatkan ikhlas karenanya. Inilah pondasi pokok puasa seorang mukmin, karena puasa merupakan amalan rahasia antara hamba dan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'f. Qala Allah Azza wa Jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Semua amalan anak Adam pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. 10 sampai 700 kali lipat. Allah pun berfirman, kecuali puasa, ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Sesungguhnya ia menahan hak syahwatnya dan tidak makan karena aku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kedua, wajib meyakini tauhid rububiyah. Kalau pertama tadi tauhid uluhiyah. Yang kedua ini apa?
wajib meyakini tauhid rububiyah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi makan dan minum kepada orang yang berpuasa di siang hari. Ini merupakan kekuasaan dan pengaturan Allah kepada hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma sautahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Siapa yang lupa sedangkan ia berpuasa, kemudian makan atau minum tanpa dia sadari, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Artinya makan atau minum yang tidak disengaja karena lupa tadi tidak membatalkan puasanya. Di ujung hadis ini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran ketiga, wajib beriman terhadap tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur dan sifatnya adalah Maghfirah, Maha Pengampun dosa. Dengan berpuasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang mendirikan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan dengan imam berjamaah dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku, pelajaran keempat, wajib beriman terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman, di mana Ar-Rahman ini mengandung sifat, yaitu Ar-Rahmah, kemaha penyayangan. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan berpuasa dan di sisi lain dialah yang memberikan rukhsah atau keringanan bagi yang tidak mampu berbuka, bagi yang tidak mampu berpuasa, maka dia berbuka. Ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Di antara keringanannya adalah bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang musafir dan orang yang sakit, yang sakitnya memberatkan dia untuk berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Hamzah bin Amr al-Aslami annahu qala, "Ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan 'ala as-siyam fi as-safar, fahal 'alayya junah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya rukhsatun min Allah, faman akhadha biha fahasan, wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi." Dari Hamzah bin Amr al-Aslami bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapati kekuatan untuk berpuasa ketika safar. Apakah aku berdosa?" Rasulullah SAW lantas menjawab,
Berbuka itu artinya tidak berpuasa itu adalah keringanan dari Allah. Maka barang siapa yang mengambil keringanan tersebut, maka ini suatu kebaikan. Dan barang siapa yang mau berpuasa, maka tidak mengapa. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran kelima, wajib meyakini dan menetapkan adanya syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah." Yaqulu as-siyam ay rabb mana'tu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi. Qala fayushaffa'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Pahala puasa berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwatnya di siang hari. Maka berilah izin kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya." Pahala bacaan Al-Quran berkata, "Aku telah menahannya untuk tidak tidur di malam hari karena membaca Al-Quran." Karena dia membaca Al-Quran, maka berilah izin kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menjelaskan adanya syafaat di hari kiamat bagi orang yang berpuasa. Pelajaran keenam, wajib beriman kepada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimani sifat maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Maka Al-Quran adalah firman atau ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan keagungannya. Yang kedua, Allah maha tinggi di atas arasy-Nya, di atas seluruh makhluknya. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan adalah sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya yang harus diambil pelajaran dan dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan beribadah dan bermuamalah. Maka turunnya Al-Quran bukan untuk diperingati dengan acara-acara dan perayaan-perayaan, ya, dengan melakukan beberapa perjalanan konvoi dan sebagainya, tidak. Tetapi Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipahami, ditadaburi, diamalkan dan didakwahkan. Pelajaran ketujuh, wajib beriman dan menetapkan sifat At-Thayyib, yaitu maha baik. Allah itu At-Thayyib, maha baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik pula. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin harus berlaku baik dalam ucapan, perbuatan dan terlebih hatinya.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik, maka yang akan diterima adalah yang baik saja. Dan di antara amalan terbaik seorang hamba setelah salat adalah puasa. Karena ibadah ini yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah beberapa pelajaran penting. Semoga kita bisa mengambil faedah darinya, dan insya Allah kita akan teruskan beberapa pelajaran penting lagi yang berkaitan dengan akidah terkait ibadah puasa ini. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang khutbah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ke-8, wajib beriman terhadap adanya jin dan syaitan. Dan ini termasuk beriman kepada perkara yang gaib, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syaitan memiliki pengaruh dan bisikan yang berbahaya, maka wajib waspada dan terus menjaga diri dengan memohon perlindungan kepada Allah. Dan Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Saudara, termasuk benteng terbaik dan terkuat dari godaan syaitan adalah berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan para pemuda yang tidak mampu menikah agar berpuasa sunnah. Di dalam hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Tapi siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena hal itu dapat meredakan atau menjaga nafsunya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran ke-9, wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kita beriman bahwasanya Allah bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." 'Alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani. Salawat Allah apa artinya? Ketika Allah bersalawat kepada hamba-hambanya, artinya pujian Allah. Allah memuji mereka, ya, di hadapan para malaikat. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Imam Al-Bukhari berkata, bahwasanya Abu Aliyah berkata, yang artinya maksud salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah pujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para malaikat penduduk langit, dan salawat dari para malaikat adalah doa mereka untuk orang-orang, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk hamba, untuk umat Nabi Muhammad SAW, berarti doa malaikat untuk hamba tersebut atau istighfar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan memberikan keberkahan. Tapi kalau salawat malaikat ditafsirkan istighfar, maka ini juga kurang tepat, karena disebutkan di dalam banyak ayat dan hadis salawat dan istighfarnya malaikat itu disebutkan kedua-duanya. Ini menunjukkan keduanya adalah dua hal yang berbeda. Pelajaran ke-10, wajib beriman kepada hari akhir, karena ini merupakan salah satu rukun iman, sebagaimana sabda Nabi SAW, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza afṭara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, bahagia apabila dia berbuka puasa dan bahagia apabila berjumpa dengan Allah dengan membawa puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan adanya perjumpaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat. Allah mengatakan, yang artinya dalam surah Al-Kahfi, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Maka tidak sah beriman seorang hamba sampai ia beriman kepada hari kiamat. Pelajaran ke-11, wajib beriman adanya surga dan bahwa surga telah diciptakan. Di antara salah satu pintunya bernama Ar-Rayyan, khusus bagi orang yang berpuasa, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat akan masuk melalui pintu tersebut. Tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang yang terakhir yang puasa, ditutuplah pintu tersebut. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Semoga dengan apa yang telah kita sampaikan ini, dari pelajaran-pelajaran penting dari puasa yang berkaitan tentang akidah dengan akidah, semoga ini semua menguatkan akidah dan ibadah kita, serta semoga puasa dan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا وتراصوا. Mari kita luruskan rapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله من السلام